Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak hari ini? Nah, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Hindu, ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ya, untuk menyiapkan, silakan dulu lihat di bawah, mungkin ada sampah, silakan dulu dipungut, ya. Sudah? Ya. Nah, kalau sudah siap, ya. Nah, sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, mungkin ada yang bisa memimpin doa? Ya, silakan Dharma. Berdiri. Teman-teman, sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Silakan duduk. Nah, setelah kita berdoa, ya, kenapa kita memulai pembelajaran dengan doa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik, ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Berapa orang yang tidak hadir? Dua. Siapa saja? Okta. Kenapa Okta? Ada acara. Ya. Siapa lagi satu? Krishna. Kemana? Izin juga. Ya. Berarti walaupun temannya izin 2 orang, tapi pembelajaran bisa tetap dilaksanakan, ya. Ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ya, untuk mengubah rasa nasionalisme kalian, ya, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Indonesia Raya, ya. Siapa yang mau memimpin matnya? Cynthia, silakan. Berdiri. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Akan dulu dikeluarkan bukunya semuanya, ya. Buku paket dan buku LKS-nya, ya. Nah, jadi, ya, hari ini kita akan mempelajari tentang kitab suci Weda, masih kitab suci Weda, yaitu subtemanya adalah upaya-upaya mengajarkan Weda dan kodifikasi Weda, ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, ya, kalian diharapkan mampu menjelaskan upaya-upaya mengajarkan Weda dengan baik, ya. Nah, yang kedua adalah kalian diharapkan mampu mengelompokkan jenis kodifikasi Weda dan penjelasannya dengan baik, ya. Nah, ini materi minggu lalu, ya. Yang pertama itu adalah pengertian Weda. Siapa yang masih ingat dengan pengertian Weda? Ya, coba Cynthia. Pengertian Weda, kata Weda berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kawin yang artinya ilmu pengetahuan. Weda adalah ilmu pengetahuan yang mengandung susunan rohani agar manusia mencapai kesempurnaan hidup atau parahidya. Ya, betul ya. Apa yang dikatakan Cynthia itu betul. Jadi Weda itu adalah merupakan ilmu pengetahuan suci yang mengandung tuntunan rohani agar manusia mencapai kesempurnaan hidup, ya. Nah, yang kedua adalah pokok-pokok ajaran Weda. Siapa yang masih ingat? Ya, coba Dharma. Yang pertama, tuntunan hidup manusia. Yang kedua, ajaran yang relevan sepanjang zaman. Ya. Pokok-pokok ajaran Weda itu ada 2. Yang pertama adalah sebagai tuntunan hidup manusia. Yang kedua adalah ajaran yang relevan sepanjang zaman. Ya, tepuk tangan buat temannya yang sudah menjawab. Ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Weda. Ada beberapa nilai. Nilai-nilai yang terkandung dalam Weda: pengorbanan, keikhlasan atau yajna. 2. Kebenaran atau satya. 3.
punya atau dana. Keenam, menghindari judi. Ya, cukup ya. Nah, itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Weda. Nah, berarti kalian masih ingat tentang materi minggu lalu. Nah, materi sekarang itu adalah, ya, ini materinya. Ya, yang pertama itu adalah upaya-upaya melestarikan Weda. Yang kedua adalah bagan kodifikasi Weda. Ya. Nah, sekarang Bapak akan memutarkan sebuah video. Ya. Jadi silakan disimak dengan baik. Nanti Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan. Ya. Jadi Bapak harapkan kalian menyimak video yang Bapak putarkan dengan baik. Ya. Kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang materi dalam bentuk pelajaran 1, kitab Suci bisa dilakukan sebagai upaya kita dalam mengajarkan kitab Suci. Diajarkan pada semua orang. Kalian juga bisa bertransaksi mengambil kisah dari Ramayana dan Mahabharata yang merupakan bagian dari kitab suci Hindu dan sekali. Ini adalah metode yang hampir mirip dengan Utsawa Dharma Gita, namun lebih spesifik kepada sekali. Sudah disimak videonya dengan baik? Sudah, ya. Ya. Tadi kalian sudah menyimak videonya dengan baik. Ya, itu adalah tentang upaya-upaya mengajarkan Weda, ya. Weda memberikan solusi dalam rangka mengembangkan ajaran sucinya, ya. Mungkin sudah tadi kalian simak, ya. Nah, yang pertama itu adalah melalui kesenian wayang kulit. Nah, kenapa melalui kesenian wayang kulit itu dapat dikatakan sebagai upaya mengajarkan Weda? Siapa yang tadi sudah menyimak? Ya, mungkin yang di belakang. Karena dalam kisah wayang kulit itu selalu mengambil tema dari cerita Mahabharata dan Dharma Ramayana, merupakan kisah yang diambil dari Itihasa, dan Itihasa adalah bagian dari Weda atau Weda Sinaga. Ya, betul ya. Boleh tepuk tangan dulu dengan temannya. Ya. Nah, jadi kenapa kesenian wayang kulit ini dikatakan sebagai upaya untuk mengajarkan Weda? Karena ya, di dalam cerita setiap wayang kulit itu pasti selalu mengambil dua tema, yaitu tentang kisah Mahabharata dan Ramayana. Ya, Ramayana dan Mahabharata ini adalah merupakan bagian dari kitab suci Weda. Ya, nah selanjutnya Utsawa Dharma Gita. Kenapa Utsawa Dharma Gita ini dikatakan sebagai upaya juga mengajarkan Weda? Siapa yang bisa? Ya, coba Sri. Utsawa Dharma Gita dikatakan sebagai upaya mengajarkan Weda adalah karena seni Utsawa Dharma Gita adalah lomba seni membaca Weda. Ya, seni membaca Weda. Ya, ini pertunjukan Arja. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya. Coba yang di belakang. Ini merupakan seni opera ala Bali, perpaduan antara drama, tari, dan dialog yang membahas tentang ajaran-ajaran agama Kristen ini muncul sejak tahun 1920. Ya, ini adalah berisi drama yang dipadukan dengan apa? Ya, dialog. Selanjutnya, seni pertunjukan topeng. Siapa yang sudah menyimak tadi? Tak mungkin? Coba. Seni pertunjukan topeng adalah seni yang merupakan seni pada zaman prasejarah. Pada pertunjukan topeng Bali banyak mengambil cerita klasik dari Ramayana. Ya, sama lagi ya, mengambil kisah tidak jauh dari Ramayana dan Mahabharata. Nah, yang terakhir adalah ya, acara mimbar agama Hindu. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, coba Sri lagi. Mimbar agama Hindu atau Dharma Wacana mengajarkan Weda dengan berdasar. Ya, bagaimana caranya? Nah, ini mimbar agama Hindu ini bisa kalian tonton di TV, ya, atau di zaman sekarang itu sudah bisa melalui YouTube, ya.
apa yang dibahas di sana itu adalah mengenai hal-hal tentang agama, ya. Nah, itu mungkin 8 cara bagaimana upaya-upaya Weda bisa diajarkan. Nah, selanjutnya, ya, selanjutnya ini adalah klasifikasi Weda, ya. Nah, di dalam klasifikasi Weda, ya, kalian bisa melihat, ya, atau membagi. Klasifikasi Weda ini pertama kali adalah dikelompokkan atau dibagi oleh seorang resi. Siapa yang membagi? Mungkin sudah dibaca di bukunya. Resi siapa yang membagi atau mengelompokkan Weda? Sudah ketemu? Ya, yang mengelompokkan Weda itu adalah Bagawan Manu. Ya, menjadi berapa? Menjadi 2 bagian 3 bagian apa 2? Ya, boleh dibaca lagi. Ya. Weda ini diprakarsai oleh seorang resi. Siapa nama resinya? Ada yang bisa menyebutkan? Tadi sudah Bapak berikan bagan kodifikasi Wedanya. Ya. Sekarang silakan buat kelompok. Ya. Isinya antara 5 orang atau lebih boleh. Ya. Silakan dibagi kelompoknya. Sudah membagi menjadi 6 kelompok. Nah, untuk kelompok 1, ya, itu mendapat bagian adalah menjelaskan tentang bagian Weda Sruti. Yang keenam adalah itu juga mengambil dari Upaweda, yaitu adalah Mahabharata. Nah, jadi silakan kalian diskusikan dan hasil diskusinya silakan dibuat di lembar LKPD-nya ini. Ya, mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya, silakan dulu didiskusikan. Ya, kalian boleh cari di buku, boleh lewat HP, browsing di internet, di YouTube juga boleh. Ya, silakan diskusikan dengan teman kalian. Ya. Di sini nama kelompoknya. Boleh. Ya. Nama kelompoknya boleh. Ya, kalau sini saja tulis dulu. Kalau memang kurang, boleh sini ya. Ya. Ini sudah? Kan tinggal banyak, kan enggak banyak nulis. Sini saja tulis. Ya. Kan harus bisa dibaca. Ya, kalau misalkan kurang sini tulis. Ya. Boleh. Ya, boleh saja perkenalkan dirinya, ya. Kami dari kelompok berapa? Kamu kelompok berapa? Ya,
selesai diskusinya? Sudah. Berarti sudah siap untuk presentasi? Sudah, ya. Siapa yang mau pertama presentasi? Dari kelompok berapa yang mau sudah siap? Pertama maju. Silakan. Ya. Ya, mungkin dari kelompok 6 mulai. Kelompok 5 ya. Ya, silakan. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Cynthia. Presentasi kali ini kami akan menceritakan tentang Kitab Ramayana. Kitab Ramayana, seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa Kitab Ramayana terdiri atas 7 kanda. 1. Bala Kanda. Kitab ini menceritakan Raja Dasarata dari negeri Kakokala yang beribu kota Ayodhya. Beliau memiliki 3 orang. Setiap presentasi kami mohon maaf bila ada salah kata. Sekian. Om Santi 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 Om. Ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk penampilan dari kelompok 5. Ya. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bagian-bagian dari studi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Rita dan saya Rate yang akan membacakan tentang hasil diskusi kelompok 1 adalah Rate. Baiklah, jadi bagian-bagian pada studi adalah yang pertama ada mantra. Bagian mantra meliputi 4 hitungan yang disebut satu weda sang hikaya itu. Baiklah, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Tanggapan dari kelompok 1, ada yang ingin bertanya? Apa sudah pas? Sudah. Sudah bisa diterima? Sudah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan Ibu. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 6 akan mempresentasikan diskusi kelompok saya. Mahabharata terdiri atas 18 bagian dan setiap bagiannya disebut parwa. Ke-18-nya disebut Asta Dasa Parwa. Sekian presentasi saya terima kasih tadi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Nah, dari penyampaian dari kelompok 6, mungkin ada yang ingin bertanya? Tidak. Sudah pas? Sudah. Ya. Nah, silakan duduk. Sebelum kami presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Nurani dan teman saya Iwan Jurata. Pengertian Vedanga. Vedanga terdiri atas 2 kata, yaitu Veda adalah kitab suci yang serta hidup bermasyarakat dan pelaksanaan niatnya bagi kami ucapkan para menanti. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Ya. Bagaimana penyampaian dari kelompok 3? Bagus. Ya. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Ya. Kalau tidak, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Boleh duduk. Selanjutnya, silakan untuk kelompok 4. Sudah? Nah, biar semangat, berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok terakhir yang nanti. Ya. Sudah, silakan. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu tentang upaweda. Kata upaweda berasal dari bahasa Sanskerta. Upaweda terdiri dari 2 kata yaitu upa yang artinya dekat dan weda yang artinya pengetahuan suci atau kitab suci. Maka, secara etimologi, upaweda berarti dekat dengan pengetahuan suci. Yaitu cabang ilmu yang mempelajari tentang seni budaya. Dalamnya weda yaitu tentang ilmu senjata naung dan sekian presentasi dari kami tutup dengan
Sudah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Sudah, silakan duduk. Baiklah anak-anak, ya, mungkin sudah selesai presentasinya, ya. Mungkin Bapak berikan evaluasi sedikit, ya. Presentasi dari ke-6 kelompok sudah bagus, itu ya, sudah baik, tapi masih perlu ditingkatkan kembali, ya. Yang pertama mungkin penyampaiannya ke depan itu lebih jelas, ya. Yang kedua adalah tanggapan kalian dari kelompok lain. Mungkin itu juga Bapak minta inisiatifnya, ya, untuk di pertemuan selanjutnya, ya. Nah, sekarang karena sudah selesai presentasinya, silakan dulu diatur tempatnya kembali seperti semula. Ya, berarti kalian sudah kembali ke tempat duduk masing-masing, ya. Nah, Bapak ucapkan terima kasih, ya, karena presentasi kalian tadi sudah lumayan bagus. Jadi ya, kedepannya Bapak harapkan ditingkatkan kembali. Masih semangat untuk belajar? Masih, ya. Nah, untuk merilekskan, ya, biar semangat lagi, ya, kita is breaking-nya memimpin Dharma. Coba pimpin temannya biar tetap semangat untuk belajar, ya. Berdiri. Tepuk semangat. Ya, silakan duduk, tepuk tangan dulu. Ya. Luar biasa itu, ya. Ya. Hampir merata sudah bagus, ya, perlu peningkatan lagi sedikit, ya, untuk kedepannya. Nah, sudah. Nah, selanjutnya kita akan ke evaluasi, ya, setelah kalian belajar tadi, ya, mempelajari tentang upaya-upaya mengajarkan Weda, ya. Nah, sebelum ke evaluasi mungkin ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang upaya-upaya mengajarkan Weda dan tentang kodifikasi Wedanya? Siapa yang bisa? Kesimpulan upaya mengajarkan Weda. Weda adalah ilmu yang terbuka untuk dikaji dan diuji oleh para ilmuwan. Semua boleh mempelajari dan meneliti tentang kebenaran Weda dengan tidak beragam dari golongan apa. Sebagai umat Hindu kita harus menjadi kelompok dalam pembelajaran dan mengamalkan ajaran suci Weda. Ya, itu adalah kesimpulan dari upaya mengajarkan Weda. Ada yang bisa menyimpulkan tentang kodifikasi Wedanya? Ada yang bisa? Tidak ada, ya. Nah, jadi kodifikasi Weda itu atau pengelompokan Weda itu yang pertama adalah diprakarsai oleh Bhagawan Vyasa menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah Weda Sruti dan yang kedua adalah Weda Smriti, ya. Nah, Weda Sruti itu adalah yang memuat wahyu Tuhan, sedangkan Weda Smriti adalah memuat apa? Penjelasan dari kitab Sruti. Dan beberapa bagiannya, ya, sudah baik tadi kalian jelaskan, ya. Di Sruti itu ada 3, mantra, Brahmana, dan Upanishad. Yang kedua, di Smriti itu dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada Vedanga dan Upaveda. Jadi itu kesimpulan untuk materi kita hari ini, ya. Nah, untuk mengukur, ya, hasil pembelajaran kita, Bapak akan membagikan tes evaluasi. Sudah, nah ini Bapak membagikan soal 10 pilihan ganda, ya. Soalnya tidak jauh dari yang tadi yang diajarkan, ya. Nah, silakan bisa dijawab. Ya, silakan isi nama, kelas, dan nomor absen, ya. Bukunya dikeluarkan, ya, buku tulisnya. Nggak usah, buat di sini saja. Ya, isi nama, kelas, dan nomor absen. Ya, dicontreng saja. Ya, mana jawaban yang kalian anggap benar, disilang saja, ya.
Sudah selesai? Sudah. Ya, silakan ketua kelas boleh dikumpulkan pekerjaan temannya. Ya. Satu orang saja berdiri, silakan. Sudah? Nah, untuk pembelajaran hari ini, ya sebelum Bapak akhiri, mungkin Bapak berikan refleksi bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau membosankan? Ya, menyenangkan, luar biasa gitu ya. Nah, untuk minggu depan, ya materi yang minggu depan yang akan Bapak sampaikan yang pertama adalah sifat weda dan fungsi weda. Jadi silakan dipelajari sifat dan fungsi weda, ya. Dan masalah yang nanti akan disampaikan adalah silakan dulu dicari di rumah, ya. Sesuai kelompok yang tadi itu adalah resi-resi penerima wahyu weda. Silakan dulu dicari-cari, ya. Nanti kita pecahkan bersama sekolah, ya. Nah, mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini, ya. Sebelum Bapak akhiri, mungkin ada yang ingin bertanya? Tidak. Berarti sudah pas? Sudah. Kalau sudah, untuk hari ini Bapak akhiri. Silakan ketua kelas dipimpin temannya berdoa. Siriastu tatastu astu swa. Om Santi 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 Om. Sudah, terima kasih ya.